sangat mengasihkan cerita Nusantara dari Jawa Purbalingga. Dewan juri dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Agus Pratama. Saya berasal dari Krenceng, Kejobong, Purbalingga. Kali ini saya akan bercerita tentang Syekh Jambu Karang. Di sebuah desa kecil bernama Grantung di Purbalingga, berdirilah sebuah gunung Cahyana. Gunung ini menjadi saksi pertemuan dua tokoh besar dalam sejarah Purbalingga dan penyebaran Islam di Purbalingga, Syekh Jambu Karang dari tanah Pajajaran dan Syekh Atas Angin dari Jazirah Arab. Mau tahu ceritanya? Begini kisahnya. Di tanah Pajajaran hiduplah seorang putra raja yang bernama Pangeran Mundingwangi, yang kelak dikenal sebagai Syekh Jambu Karang. Ia memilih menyerahkan tahta kerajaan pada sang adik yang bernama Raden Mundingsari. Wahai adikku tercinta, kuserahkan tahta Pajajaran kepadamu. Ampun Kakang, tapi rakyat negeri ini mencintaimu. Pajajaran membutuhkanmu. Hahaha. Justru karena itu adikku, aku lebih memilih pergi. Engkaulah yang lebih layak memimpin Pajajaran ini. Hatiku sudah mantap. Aku ingin mencari makna sejati dari Sang Hyang Widi. Nah, setelah itu Pangeran Mundingwangi pergi meninggalkan kerajaan, bertapa untuk memperoleh petunjuk dari Sang Hyang Widi. Ia melakukan tapa brata di Gunung Karang yang dipenuhi pohon jambu hingga 8 tahun lamanya. Atas dasar itulah ia mendapat julukan Pangeran Jambu Karang. Ketika ia sedang bertapa, ia melihat cahaya putih yang menyorot ke langit. Sudah sekian lama aku bertapa di gunung ini. Apakah cahaya itu yang selama ini ku sebut dalam doa-doaku, wahai Sang Hyang Widi? Wahai cahaya, tunggulah aku. Aku Mundingwangi, Pangeran Jambu Karang akan datang mencarimu kemanapun kau berada. Kemudian Pangeran Jambu Karang mengikuti sumber cahaya itu, menyeberangi sungai, melewati hutan, dan menembus malam yang dingin dan sunyi. Akhirnya ia sampai di Gunung Cahyana, tempat yang menjadi sumber cahaya itu, dan melanjutkan tapa bratanya. Di saat yang sama, mubalik Islam yang bernama Syekh Atas Angin dari tanah Arab mengalami hal yang serupa. Seusai sholat subuh, ia melihat cahaya yang sama. Lalu ia mengikuti sumber cahaya itu. Akhirnya takdir mempertemukan mereka berdua di tempat yang suci, yaitu di Gunung Cahyana. Syekh Atas Angin pun menyapa Pangeran Jambu Karang yang sudah terlebih dahulu berada di Gunung Cahyana tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pangeran Jambu Karang tidak menjawab salam yang diucapkan oleh Syekh Atas Angin. Lalu Syekh Atas Angin pun menyapanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar salam yang ketiga, Pangeran Jambu Karang merasa terusik dengan kedatangan Syekh Atas Angin. Siapa kau? Mengapa kau datang kemari? Tempat ini bukan sembarang tempat untuk orang sepertimu. Tempat ini adalah ruang suciku, anugerah dari Sang Hyang Widi.
Aku seatas angin, aku mengikuti cahaya yang menembus ke langit, dan cahaya itu membimbingku ke tempat ini. Pangeran Jambu Karang langsung tersinggung mendengar pernyataan seatas angin. Ia tidak terima cahaya putih yang diyakininya sebagai anugerah pribadi dari Sang Hyang Widi diakui juga oleh seatas angin. Berani sekali kau mengaku-ngaku. Cahaya putih itu turun kepadaku, bukan untuk orang sepertimu. Dalam ajaran agama yang aku yakini, cahaya putih itu turun kepada siapapun yang tulus mencarinya. Bukan hanya mereka yang merasa paling layak dan mengedepankan egonya. Kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang benar-benar dipilih oleh cahaya kebenaran itu. Jika kau menang, aku akan mengikuti keyakinanmu. Tapi jika kau kalah, kau harus tunduk padaku dan mengikuti keyakinanku. Tiba-tiba, angin di puncak Gunung Cahyana bertiup sangat kencang. Pertarungan tak bisa dihindari. Mereka berdua saling beradu kekuatan. Pangeran Jambu Karang melemparkan ikat kepalanya ke langit. Hong Sang yang angin menyerang Mega. Ha! Sedangkan seatas angin melemparkan sorbannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu sorban dan ikat kepala melesat ke langit, angin pun berhembus lebih dahsyat. Langit di puncak Gunung Cahyana seketika gelap. Petir menyambar-nyambar di kaki langit. Bom, bom, bom. Membalah udara dengan dentuman panjang. Bom. Tubuh Pangeran Jambu Karang tergoncang. Nafasnya memburu. Ia mendongak ke langit, melihat sorban seatas angin mengalahkan ikat kepalanya yang terlebih dahulu jatuh ke tanah. Dengan kerendahan hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Pangeran Jambu Karang mengakui kekalahannya. Di sanalah, di puncak Gunung Cahyana, terdengar kalimat syahadat yang dilafalkan oleh bangsawan sakti yang kini menyerahkan dirinya pada Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sejak hari itu, Pangeran Jambu Karang tak lagi bertapa sendiri. Ia justru menuruni gunung, menyatu dengan masyarakat, membantu seatas angin, menyebarkan cahaya Islam di tanah perbukitan itu. Ia tak lagi dipanggil pangeran, tapi lebih dikenal dengan sebutan Syekh Jambu Karang. Nah, begitulah ceritanya. Seru kan? Sekian dari saya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.